Nah, baik, segera semuanya bergabung. Sudah? Record progress. Baik. Nah, kita lanjutkan kembali. Baik, sudah? Sudah kelihatan? Sudah, Dea? Sudah, Pak, sudah. Baik. Nah, jadi semua kita orang yang mukallaf wajib meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala itu bersifat sidik, artinya tidak pernah berbohong sepanjang usia mereka. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nabinya orang Islam itu pernah berbohong, tidak benar. Harus ditangkis dengan keyakinan yang kuat bahwa Rasul kita memiliki sifat sidik. Yang kedua, amanah. Apa itu arti amanah? Amanah itu Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan perbuatan yang makruh, apalagi yang haram. Nah, jadi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melakukan yang makruh, apalagi yang haram. Jadi amanah terpercaya untuk menjadi panutan bagi semua manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua rasul-rasul yang lain itu mulai mereka kecil sampai kemudian diangkat menjadi rasul, mereka maksum. Artinya dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan yang merusak harga diri, termasuk perbuatan makruh. Perbuatan makruh dan yang haram. Jadi semuanya itu sejak Rasul lahir sampai kemudian meninggal, mereka itu adalah maksum. Tidak pernah mereka melakukan dosa. Tidak pernah melakukan yang namanya kemaksiatan. Walaupun dalam Al-Quran Nabi Adam itu melakukan kesalahan, ia pernah, yaitu makan buah khuldi, tetapi harus diyakini bahwa Nabi Adam tidak berdosa. Fa'asa Adam, Nabi Adam melakukan perbuatan yang melanggar perintah, melanggar apa yang Allah tetapkan, tapi tidak berdosa. Kenapa? Karena lupa. Maka perbuatan yang dilakukan pada saat lupa tidak dianggap sebagai pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau misalkan si Eri Sanjaya tidak sholat zuhur karena lupa dia, perasaan dia sudah sholat zuhur.
Masuk asar baru dia ingat belum sholat, tak berdosa. Nah, jadi yang kedua ini wajib kita yakini Rasul itu bersifat amanah. Tidak pernah Rasul itu melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh apalagi yang haram. Maka dalam perspektif akidah, perbuatan Rasul itu dihukumi perbuatan Rasul antara sunnah dan wajib. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasul, kalau tidak sunnah wajib, kalau tidak sunnah wajib. Tapi kalau dalam perspektif ulama usul fikih, mereka menambah mubah. Perbuatan Rasul itu kalau tidak sunnah wajib, satu lagi mubah. Tapi dalam akidah cuma dua, sunnah dan wajib. Seandainya pun ada perbuatan Rasul yang dilihat oleh sahabat dan sahabat dilarang untuk melakukan itu, Rasul melakukannya sebagai tasyrik, menetapkan hukum saja. Misalnya Rasulullah SAW pernah buang air kecil berdiri. Tetapi tidak berulang-ulang, menandakan bahwa perbuatan itu tidak haram. Kita laki-laki sepanjang tidak ada uzurnya makruh buang air kecil berdiri. Kalau perempuan mana ada kan? Nah jadi perbuatan Rasul buang air kecil berdiri itu hukumnya sunnah. Kalau dalam perspektif fikih. Kenapa? Karena perbuatan itu menetapkan syariat. Kalau misalkan nanti perbuatan Rasul antara sunnah dan wajib. Tapi sekali lagi tadi kalau usul fikih, ulama usul fikih mengatakan bahwa ada tambahan satu lagi yaitu mubah. Nah, jadi sifat amanah ini artinya semua Rasul itu dijaga oleh Allah. Maksum mereka, tidak ada Nabi yang berdosa. Kalau ada yang mengatakan Nabi berdosa bisa rusak keimanannya. Murtad dia nanti. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, tabligh. Apa arti tabligh itu? Semua Rasul menerima wahyu dari Allah. Dan wahyu itu mereka sampaikan kepada umatnya. Jadi tabligh itu artinya menyampaikan semua wahyu Allah itu disampaikan kepada umat yang disuruh oleh Allah disampaikan. Jadi wahyu itu ada 3 macam. 1, wajib disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. 2, pilihan. Apa itu arti pilihan? Pilihan itu artinya boleh disampaikan, boleh tidak. Jadi tergantung Rasul. Kalau Rasul melihat, oh sahabat ini bisa menerima, bisa mendapatkan wahyu yang ini, ya itu diajarkan oleh Rasul. Yang ketiga, Rasul dilarang menyampaikan wahyu itu kepada siapapun. Nah, jadi ada larangan. Jadi cuma Rasul saja yang tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Rasul itu memiliki kelebihan yang sungguh luar biasa yang tak dimiliki oleh siapapun dari umatnya ini. Begitupun tetap Rasulullah disebut Allah dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, hanya sedikit ilmu yang diketahui oleh Rasul. Maka tak pantas kita sebagai manusia yang beriman ini menyombongkan apapun yang kita miliki. Termasuk ilmu, belum ada ilmu yang kita miliki itu. Masih sangat sedikit. Jadi tabligh itu wajib Rasul menyampaikan wahyu yang disuruh oleh Allah disampaikan. Yang keempat, fatonah. Fatonah itu artinya apa? Semua Rasul itu
cerdas. Cerdas. Tidak ada rasul yang tidak cerdas. Jadi fasih dalam berbicara. Semua rasul itu cerdas. Nah, inilah sifat-sifat yang wajib bagi rasul Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan nabi, antara rasul dengan nabi perbedaannya di sini. Di sini nanti. Dalam hal rasul menerima risalah dan risalah itu wajib mereka sampaikan, sementara nabi itu dalam hal ini mereka tidak menerima risalah melainkan mengikuti risalah rasul yang semasa dengan mereka itu. Nah, itu bedanya nabi dengan rasul. Tapi pada intinya nabi-nabi itu semuanya juga maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak ada satu pun yang berdosa. Jadi yang mustahil bagi rasul lawannya ini, tidak mungkin rasul berbohong, tidak mungkin rasul melakukan perbuatan yang tidak benar. Tidak mungkin rasul menyembunyikan wahyu. Dan yang keempat, tidak mungkin rasul itu bersifat tidak cerdas. Nah, jadi kita sebagai umat Nabi SAW, nah ini harus kita contoh rasul supaya kita memiliki sifat yang empat ini. Setiap berbicara, Eri Sanjaya, Azhari Prawira, Tria Nurjannah harus selalu benar. Jangan pernah berbohong. Kecuali nanti ada waktu-waktu yang diperbolehkan berbohong. Misalnya ada kawan si Nurjannah dikepung oleh orang bandit yang mengepung. Kalau dapat nanti kawan itu dibunuh, masuk dia ke rumah Nurjannah. Yang mengejar itu bawa parang, maka di situ boleh berbohong. Ada masuk tadi ke sini orang, padahal ada masuk, bilang saja nggak ada, untuk menyelamatkan orang. Nah, jadi itulah pembahasan kita dalam masalah yang wajib ini. Ada lagi yang mau ditanya? Ada? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, maka pertemuan ini kita padakan. Kita doakan siapa tadi Misa yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah beliau, segala amal ibadahnya diterima, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semuanya masih ada orang lambaikan tangan? Baik. Terima kasih. Silakan siapa si pemakalah tadi, siapa namanya? Fadila siapa? Andika. Silakan ditutup dari presentasi Andika tadi. Sekian dan Pasma terima dibuat kasih. akhirnya ya. Silakan. Sekian dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah melanjutkan pemakalah kami tadi yang agak menerangkan bagaimana tentang penjelasan An-Nabawiyat. Mohon maaf dari makalah ini apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan kepada Allah. Kami minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.